Halo teman-teman, yuk kita belajar bareng lagi. Kali ini kita akan belajar tentang pelayanan KIA atau kesehatan ibu dan anak. Pelayanan kesehatan ibu erat kaitannya dengan pelayanan antenatal atau pelayanan yang didapatkan ibu selama masa kehamilan. Tentunya ada berbagai macam sumber yang dapat kita pelajari sebagai acuan untuk belajar pelayanan antenatal. Ilmu tentang kesehatan ibu dan anak dapat kita pelajari pada buku yang pink, buku KIA, berbagai macam buku kesehatan ibu dan anak, dan atau sumber yang lainnya. Poin penting yang perlu kita ketahui, yang pertama, apa sih itu pelayanan antenatal terpadu? Yang kedua, tujuan dari pelayanan antenatal itu sendiri apa saja? Yang ketiga, kita perlu mengetahui berapa kali sih standar minimal dari periksa kehamilan? Yang keempat, apa sih komunikasi, informasi, dan edukasi yang efektif selama pelayanan antenatal atau pada masa kehamilan? Dan yang kelima, apa saja sih penanganan dan tindak lanjut kasus yang berdasarkan hasil pemeriksaan ibu hamil saat ANC atau antenatal care? Poin yang pertama, pengertian dari pelayanan antenatal terpadu. Mulai dari pengertian pelayanan antenatal adalah pelayanan kesehatan yang diberikan kepada ibu selama masa kehamilannya, sesuai dengan standar pelayanan antenatal. Dan pengertian dari pelayanan antenatal terpadu merupakan pelayanan komprehensif atau menyeluruh dan berkualitas yang mencakup pelayanan promotif, preventif atau pencegahan, kuratif, dan rehabilitatif yang meliputi pelayanan kesehatan ibu dan anak, gizi, penyakit menular, penyakit tidak menular selama kehamilan, yang bertujuan untuk memenuhi hak setiap ibu hamil memperoleh pelayanan antenatal yang berkualitas, sehingga nantinya akan mampu menjalani kehamilan yang sehat dan bersalin dengan selamat, serta melahirkan bayi yang sehat. Tujuan dari pelaksanaan pelayanan antenatal itu sendiri yaitu untuk memantau kemajuan kehamilan serta memastikan kesehatan ibu dan tumbuh kembang bayi. Kedua, meningkatkan dan mempertahankan kesehatan fisik, mental, dan sosial ibu serta janin. Ketiga, mengenali secara dini kelainan atau komplikasi yang mungkin terjadi selama hamil. Yang keempat, mempersiapkan persalinan cukup bulan, melahirkan dengan selamat dan mengurangi sekecil mungkin terjadinya trauma pada ibu dan bayi. Kelima, mempersiapkan ibu untuk menjalani masa nifas dan mempersiapkan pemberian ASI eksklusif. Dan yang keenam, untuk mempersiapkan peran ibu serta keluarga untuk menerima kelahiran dan tumbuh kembang bayi. Lanjut poin ketiga, standar minimal untuk periksa kehamilan, yaitu minimal 6 kali. 1 kali pada trimester pertama, yaitu sebelum usia kehamilan 12 minggu, 2 kali pada trimester kedua, yaitu kehamilan di atas 12-24 minggu, dan yang ketiga, 2 kali pada trimester ketiga, yaitu kehamilan di atas 24-40 minggu. Dan ini adalah gambaran dari kerangka konsep antenatal yang komprehensif dan terpadu. Ibu yang mendapat pelayanan ANC selama kehamilannya seharusnya mendapatkan pelayanan dan penanganan baik agar persalinan ibu aman dan bersih. Ibu hamil dengan masalah gizi segera mendapat rujukan penanganan gizi dan tindak lanjutnya. Ibu hamil beresiko, maka perencanaan persalinan yang aman di fasilitas kesehatan. Ibu hamil dengan komplikasi kebidanan akan mendapatkan penanganan komplikasi dan rujukan. Ibu hamil sehat tentunya akan menuju ke persalinan aman dan bersih. Ibu hamil dengan penyakit tidak menular akan mendapatkan rujukan penanganan penyakit tidak menular dan tindak lanjutnya. Ibu hamil dengan penyakit menular akan mendapatkan rujukan penanganan penyakit menular dan tindak lanjutnya. Dan ibu hamil yang dengan gangguan jiwa akan mendapat rujukan penanganan gangguan jiwa dan tindak lanjutnya. Dan berikut ini ada standar pelayanan pemeriksaan kehamilan atau biasa yang disebut dengan 10T. T yang pertama, timbang berat badan dan tinggi badan ibu. Tinggi badan seorang wanita dengan tinggi kurang dari 140 cm perlu diwaspadai panggul sempit yang nantinya akan berpengaruh pada proses persalinan. Kenaikan berat badan ibu selama hamil juga dipengaruhi oleh indeks massa tubuh sebelum hamil, maka perlu ditimbang berat badan sebelum hamil dan selama hamil agar terpantau kenaikan berat badan ibu. T yang kedua, dicek tekanan darah ibu. Tekanan darah ibu hamil normalnya di bawah 140/90 mmHg. Ibu hamil yang mempunyai tensi darah tinggi beresiko nantinya akan mengalami hipertensi selama kehamilan yang akan berpengaruh pada proses persalinannya. Ibu hamil akan mengalami preeklamsi yang beresiko pada proses kehamilan dan persalinannya.
maka harus dipantau dengan benar selama proses kehamilannya. T yang ketiga, tentukan status gizi ibu atau lila, lingkar lengan atas harus diukur. Karena lila ibu yang kurang dari 23,5 cm akan beresiko kek atau kurang energi kronis, yang akan berpengaruh terhadap kehamilan ibu dan beresiko bayi lahir prematur. T yang keempat, diukur tinggi fundus uteri untuk mengetahui taksiran berat janin. T yang kelima, menentukan presentasi janin dan denyut jantung janin diukur setiap kali periksa. Presentasi dan letak janin penting untuk diketahui untuk mengetahui posisi janin normal atau tidak. Dan DJJ diukur untuk memantau kesejahteraan janin. T yang keenam, tetanus toksoid. Ibu hamil mendapatkan imunisasi tetanus toksoid selama kehamilannya agar persalinan ibu dan bayi besoknya aman dan bersih, terhindar dari paparan tetanus. T yang ketujuh, tablet Fe atau zat besi. Ibu akan mendapatkan minimal 90 tablet selama proses kehamilannya. Hal ini dimaksudkan agar ibu hamil terhindar dari anemia dan pada proses persalinan tidak terjadi pendarahan. T yang kedelapan yaitu tes lab. Tes lab penting untuk mendeteksi masalah kesehatan, mulai dari cek golongan darah, tes darah lengkap, tes kadar gula darah, tes protein dan urin, pemeriksaan infeksi seperti tes lab sifilis, HIV, dan hepatitis B, serta ada tes lab lainnya misalnya seperti tes TORCH dan yang lain-lain. T yang selanjutnya adalah tata laksana kasus. Apabila ditemukan masalah, akan segera ditangani atau dirujuk. Dan T yang terakhir adalah temu wicara atau konseling. Ibu akan mendapatkan informasi tentang hasil pemeriksaan ibu dan konseling kesehatan yang berhubungan dengan kehamilan. Poin penting selanjutnya adalah komunikasi, informasi, dan edukasi atau KIE yang efektif. KIE yang efektif termasuk konseling bagian dari pelayanan antenatal terpadu yang diberikan sejak kontak pertama untuk membantu ibu hamil mengatasi masalahnya. Sehingga ibu hamil nantinya akan menjalani kehamilannya secara tenang dan nyaman karena mendapat KIE yang baik. Dan berikut ini hubungan materi KIE dan isi pesan yang didapatkan ibu hamil selama proses pelayanan kesehatan. Yang pertama, persiapan persalinan dan kesiagaan menghadapi komplikasi. Yang meliputi ibu akan mendapatkan informasi mengenai tanda-tanda bahaya dalam kehamilan dan nifas, tabulin atau tabungan bersalin, tempat persalinan, transportasi rujukan, penolong persalinan, calon donor darah siapa, pendamping persalinannya siapa, dan suami siaga. Yang kedua, KIE mengenai inisiasi menyusu dini dan ASI eksklusif yang meliputi skin-to-skin kontak untuk IMD, kolostrum, rawat gabung, ASI saja selama 6 bulan, tidak diberi susu formula, keinginan untuk menyusui bayi, dan penjelasan pentingnya ASI serta perawatan dari puting susu ibu. Yang ketiga, KB pasca salin yang meliputi metode yang sesuai dalam masa nifas. Yang keempat, KIE tentang masalah gizi yang meliputi suplementasi tablet besi, mengonsumsi garam beriodium, mengonsumsi makanan padat kalori dan kaya akan zat besi, dan pemberian makanan tambahan. KIE yang kelima yaitu masalah penyakit kronis dan penyakit menular yang meliputi upaya dari pencegahan itu sendiri, mengenali gejala penyakit, menerapkan PHBS atau perilaku hidup bersih dan sehat, serta kepatuhan minum obat. Kelima, KIE mengenai masalah penyakit kronis dan penyakit menular yang meliputi upaya dari pencegahan, mengenali gejala penyakit, menerapkan PHBS, dan kepatuhan minum obat. KIE yang keenam ada kelas ibu. Setiap ibu hamil menggunakan buku KIA, buku yang pink itu, bertukar pengalaman di antara ibu hamil dan bertukar informasi, serta ibu hamil mendapat KIE tentang senam hamil. KIE yang ketujuh mengenai brain booster. Isi pesannya tentang berkomunikasi dengan janin, berdoa, dan mendengarkan musik untuk menstimulasi otak janin, serta gizi seimbang bagi ibu hamil. Materi KIE yang ke-8 ada informasi HIV atau AIDS. Isi pesannya meliputi definisi dari HIV AIDS itu sendiri, definisi dari IMS atau infeksi menular seksual. Isi pesannya ada juga tentang penularan HIV dan IMS, serta pentingnya tes HIV. Informasi yang ke-9 ada informasi KTP, yang meliputi pengertian dari kekerasan perempuan, bentuk-bentuk KTP, dan akibat dari KTP, serta ada pencegahan dan penanganan dari KTP itu sendiri. Oke teman-teman, cukup sekian dulu ya belajar kali ini. Nanti lanjut ke part 2. Apabila ada salah-salah kata dan informasi, mohon maaf yang seikhlasnya dan mohon koreksi ya teman-teman. Terima kasih sudah menonton video ini. Semangat selalu dan bye-bye!